Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabik pun. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 tugas besar sistem instrumentasi dengan beranggotakan Rangga Andika Fadila, Given Kristianto Sinaga, Sidik Ahmad Khalid, Dafat Fareziari, Tri Bintang Andalas, dan Rolando Gusepaldo. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul pengukuran tekanan. Dasar pengukuran tekanan. Sesuai dengan definisi tentang tekanan, besar gaya persatuan luas yang dikerjakan oleh fluida terhadap permukaan benda disebut dengan tekanan oleh fluida tersebut. Dalam sistem SI atau satuan internasional, satuan tekanan itu sendiri adalah Newton per meter kuadrat yang sering disebut dengan Pascal. Selain Pascal, beberapa negara tertentu menggunakan beberapa satuan tekanan yang lainnya. Misalkan di negara Amerika, tekanan biasanya dinyatakan dengan pound per inch kuadrat. Selain itu, satuan lain yang juga paling sering digunakan selain Pascal adalah atmosfer atau ATM, yang secara pendekatan nilainya sama dengan tekanan udara pada permukaan laut. Tekanan 1 atmosfer didefinisikan tepat sama dengan 101,325 kilopascal atau kPa, yaitu sekitar 14,7 lb per in kuadrat atau pound per inci kuadrat, yang bisa dinyatakan dalam satuan ATM, maka 1 ATM sama dengan 101,325 kilopascal. Lalu pengukuran tekanan dapat dilakukan dengan menggunakan manometer. Manometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk kolom cairan untuk mengukur tekanan. Satuan dari alat ukur tekanan ini biasanya berupa PSI. Salah alat ukur ini digunakan untuk mengukur tekanan udara atau biasa disebut dengan barometer. Satuan dari tekanan udara sendiri adalah milibar. Besarnya tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi tempat tersebut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Demikian pula sebaliknya. Perbedaan antara pengukuran tekanan dan barometer, maksudnya itu adalah manometer dan juga barometer adalah jenis wadah tempat mereka mengukur tekanan. Pengukur tekanan dapat mengukur tekanan wadah tertutup, sedangkan barometer mengukur tekanan wadah yang terbuka. Oleh karena itu, barometer mengukur tekanan atmosfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Tri Bintang Andalas. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu adalah transducer pengukur tegangan. Nah, transducer pengukur tegangan adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi sinyal yang dapat diukur sebagai representasi dari tegangan listrik dalam suatu sistem. Nah, di sini kan kita membahas transducer pengukur tekanan. Transducer pengukur tekanan adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah tekanan fluida menjadi sinyal listrik yang dapat diukur atau sinyal fisik lainnya yang dapat diinterpretasikan. Nah, transducer ini dapat beroperasi dengan berbagai prinsip seperti perubahan resistansi, kapasitansi, atau sifat-sifat mekanis bahan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan perubahan tekanan. Nah, contoh dari transducer pengukur tekanan ini termasuk sensor tekanan piezoelektrik, strain gauge, sensor kapasitif, dan sensor piezoresistif. Nah, sensor tekanan ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam industri otomotif, perminyakan, medis, dan industri manufaktur, serta dalam sistem pengukuran dan kontrol yang memerlukan pemantauan yang tekanannya itu yang dibutuhkan akurat. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya itu adalah transducer pengukur tekanan yang berbasis Bourdon tubes. Nah, Bourdon tubes ini adalah salah satu jenis transducer yang digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, mereka terdiri dari tabung logam yang melengkung yang bentuknya itu seringkali mirip dengan bentuk bulan sabit ataupun elips. Nah, tabung ini biasanya terbuat dari bahan logam seperti baja yang tahan karat ataupun perunggu fosfor. Oke, boleh next. Nah, prinsip kerja dari Bourdon tube ini didasarkan pada sifat fisika dari tabung logam yang fleksibel. Bourdon tube ini memiliki bentuk yang melengkung yang khas, mirip dengan bentuk bulan sabit ataupun elips. Nah, jadi ketika tekanan fluida ini diberlakukan pada tabung ini, ada perubahan geometri yang terjadi. Nah, ketika tekanan meningkat, tabung Bourdon ini cenderung untuk memanjang secara aksial.
Hal ini terjadi karena tekanan dalam tabung mencoba untuk menekan permukaan dalam tabung ke arah luar, sehingga menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih lurus. Nah, perubahan geometri ini mengakibatkan gerakan pada ujung tabung yang bebas yang biasanya terhubung dengan mekanisme pengukuran seperti roda gigi ataupun girek. Nah, gerakan ini kemudian dikonversi menjadi output yang dapat diukur, seperti pergerakan jarum pada skala pengukuran ataupun sinyal listrik. Nah, jadi prinsip kerja bordo nutup ini adalah dengan mengubah tekanan menjadi perubahan geometri tabung logam yang kemudian dikonversi menjadi output yang dapat diukur. Hal inilah yang membuat bordo nutup ini menjadi pilihan yang paling umum untuk aplikasi pengukuran tegangan dalam industri ataupun aplikasi lainnya. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya itu transducer pengukur tekanan berbasis diafragma. Nah, transducer pengukuran tekanan berbasis diafragma ini menggunakan diafragma fleksibel untuk mengubah tekanan fluida menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Diafragma ini terbuat dari bahan yang fleksibel dan dapat bergerak ketika diberi tekanan. Oke, boleh next. Nah, prinsip kerja dari transducer yang berbasis diafragma ini, sebuah diafragma adalah lembaran tipis yang bisa bergerak secara fleksibel saat diberikan tekanan. Nah, ketika tekanan diterapkan pada satu sisi diafragma itu tersebut akan melengkung ke arah yang berlawanan. Dalam transducer tekanan berbasis diafragma ini, tekanan yang diberikan pada diafragma menyebabkan perubahan geometri yang proporsional dengan tekanan tersebut. Perubahan ini kemudian diukur dengan berbagai cara, seperti menggunakan sensor perubahan kapasitansi, perubahan resistansi, ataupun perubahan induksi, tergantung pada desain dan spesifik dari transducernya. Nah, keuntungan dari transducer berbasis diafragma ini termasuk yaitu respon yang cepat terhadap perubahan tekanan, sensitivitas yang tinggi, dan kemampuan untuk mengukur tekanan yang lebih rendah dengan akurasi yang tinggi. Nah, transducer yang berbasis diafragma ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk dalam sistem kontrol dan pemantauan tekanan, sistem pneumatik dan hidrolik, serta dalam instrumen medis dan laboratorium. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah transducer pengukuran tekanan, yaitu capsules. Transducer pengukuran tekanan berbasis kapsul atau yang lebih dikenal sebagai kapsul tekanan adalah salah satu jenis transducer tekanan yang menggunakan kapsul sebagai elemen sensitif untuk mengukur tekanan. Kapsul tekanan terdiri dari 2 atau lebih lapisan logam yang ditempatkan bersama-sama dan disegel di pinggiran untuk membentuk ruang yang dapat diisi dengan fluida atau gas yang tekanannya ingin diukur. Boleh lanjut? Prinsip kerja dari transducer kapsul ini adalah transducer pengukuran tekanan kapsul didasarkan pada sifat fisik dari kapsul itu sendiri. Kapsul tekanan dibuat dari 2 atau lebih lapisan logam yang ditempatkan bersama-sama dan disegel di pinggiran untuk membentuk ruang yang dapat diisi dengan fluida atau gas yang tekanannya ingin diukur. Ketika tekanan diberikan pada ruang di dalam kapsul, lapisan logam di dalamnya akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang berhubungan dengan besarnya tekanan tersebut. Perubahan ini kemudian diukur menggunakan berbagai teknologi sensor yang terhubung ke kapsul. Misalnya, dalam transducer kapsul tekanan yang menggunakan sensor resistansi, perubahan bentuk pada kapsul akan menyebabkan perubahan resistansi dalam kapsul tersebut. Sensor resistansi kemudian mendeteksi perubahan ini dan mengkonversinya menjadi sinyal listrik yang sesuai dengan tekanan yang diukur. Lanjut. Transducer pengukuran yaitu bellows. Transducer pengukuran tekanan berbasis bellows menggunakan prinsip kerja dari bellows, yang merupakan tabung elastis yang dapat diperpanjang atau diperpendek saat diberikan tekanan. Bellows biasanya terbuat dari logam yang fleksibel atau bahan karet yang kuat dan strukturnya dirancang untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerak mekanis yang dapat diukur. Boleh lanjut? Prinsip kerja dari transducer ini adalah pengukuran tekanan berbasis bellows didasarkan pada sifat fisik dari bellows itu sendiri. Bellows adalah struktur tabung elastis yang bisa diperpanjang atau diperpendek saat diberikan tekanan. Ketika tekanan fluida diberikan pada bellows akan mengalami perubahan geometri yang proporsional dengan tekanan yang diberikan.
Perubahan ini bisa dalam bentuk perpanjangan atau penyusutan bellows, yang dapat diukur secara langsung atau diterjemahkan jadi sinyal yang dapat diukur. Ada beberapa cara untuk mengukur perubahan geometri pada bellows, misalnya dengan menggunakan sensor perubahan resistansi, kapasitansi, atau induktansi, tergantung pada desain spesifik dari transducer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sidik. Oke, terima kasih kepada Roland. Kemudian transducer pengukuran tekanan lain. Yang pertama yaitu berbasis potentiometer, yang instrumennya atau alat sensornya dapat dilihat di gambar berikut. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa bagian-bagian dari komponennya, yaitu slide arm, slider, short circuit, kemudian ada juga potentiometer yang terinput di dalam sensor itu sendiri. Next. Kemudian transducer potentiometer posisi bujur sangkar, mendeteksi posisi bagian yang bergerak dari sistem mekanis apapun. Prinsip pengukuran potensiometer adalah pembagian tegangan dan informasi posisi bersifat mutlak. Secara proporsional, membagi tegangan yang diterapkan pada rentang operasionalnya dan memberikan output proporsionalnya yang relevan dengan posisi wiper. Potensiometer memberikan fleksibilitas rentang tegangan catu daya yang luas agar sesuai dengan perangkat yang digunakan, sekitar 5-48 volt dengan arus DC. Transducer ini memiliki struktur mekanik yang kuat, penyimpangan suhu yang sangat rendah, digunakan pada banyak mesin industri dan dapat digunakan pada suhu yang sangat rendah maupun yang tinggi, dengan rentang minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Next. Kemudian transducer pengukuran tekanan lain yang berbasis magnetik. Next. Transducer elektromagnetik adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Prinsip kerja didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet menghasilkan tegangan listrik atau sebaliknya. Transducer elektromagnetik memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, seperti yang pertama industri. Digunakan dalam kontrol proses, otomasi, dan robotika. Kemudian di bidang medis, digunakan dalam MRI atau magnetic resonance imaging, EKG atau elektrokardiogram, dan EEG atau elektroencephalogram. Kemudian di bidang transportasi, digunakan dalam sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Kemudian sensor kecepatan kendaraan dan juga sensor posisi katup. Kemudian di bidang komunikasi, digunakan dalam mikrofon, speaker, dan antena. Kemudian di bidang elektronika, digunakan dalam trafo, filter, dan induktor. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dava. Oke, baiklah. Selanjutnya ada dari kelebihan transducer elektromagnetik, yaitu ada akurasi, yang dimana dapat menghasilkan sinyal yang akurat dan terpercaya. Lalu ada ketahanan, yang tahan terhadap guncangan, getaran, dan kondisi lingkungan yang keras. Lalu di jangkauan dapat mengukur berbagai besaran fisik dengan rentang yang luas. Dan terakhir ada respon frekuensi, memiliki respon frekuensi yang luas dari frekuensi rendah hingga frekuensi yang tinggi. Lalu ada kekurangan dari transducer elektromagnetik, itu ada pada bagian biaya yang relatif mahal dibandingkan dengan jenis transducer lain, kerumitan dari desain dan manufakturnya lebih kompleks, serta gangguan yang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Lalu yang terakhir ada kehilangan daya. Pada beberapa jenis transducer seperti motor, terjadi kehilangan daya yang signifikan dalam bentuk panas. Next. Ini ada selanjutnya transducer pengukur tekanan lain yang pada berbasis optikal. Next. Transducer optik adalah suatu alat yang mengubah energi cahaya menjadi bentuk energi lain atau sebaliknya. Transducer ini memainkan peran penting dalam berbagai teknologi yang berkaitan dengan cahaya, komunikasi, dan penginderaan. Mengubah energi cahaya ke bentuk lain. Itu ada sel fotovoltaik, di mana sel ini mengubah energi cahaya foton
langsung menjadi energi listrik tegangan melalui efek fotovoltaik. Panel surya adalah salah satu contoh utama dari jenis transducer ini. Lalu ada sel fotokonduktif. Paparan cahaya mengubah konduktivitas listrik bahan-bahan ini. Mereka menemukan aplikasi dalam pengukur cahaya dan beberapa jenis sensor optik. Yang terakhir ada sel fotoemisif. Cahaya yang mengenai permukaan sel ini akan mengeluarkan elektron, lalu menciptakan arus listrik. Tabung fotomultiplier yang digunakan dalam instrumen ilmiah ini adalah contohnya. Nah, next. Selanjutnya ada transducer pengukur tekanan lain yang berbasis induktansi. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rangga. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah transducer induktif atau elektromekanis, yaitu perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah gerakan fisik menjadi modifikasi dalam induktansi. Prinsip kerjanya itu induksi bahan magnetik sama seperti hambatan pengantar listrik. Hambatan ini bergantung pada berbagai faktor. Induksi bahan magnet dapat bergantung pada variabel yang berbeda, seperti lilitan kumparan pada bahan, ukuran bahan, magnet, dan permeabilitas flux. Bahan magnetik digunakan dalam transducer di jalur flux. Ada celah udara di antara mereka. Perubahan induktansi rangkaian dapat terjadi karena adanya perubahan celah udara. Di sebagian besar transducer ini, terutama digunakan agar instrumen berfungsi dengan baik. Transducer induktif menggunakan 3 prinsip kerja yang meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu perubahan induktansi diri, lalu perubahan induktansi saling, dan terakhir eddy produksi saat ini. Next. Lalu ada jenis transducer induktif. Transducer induktif jenis ini kumparan tunggal sederhana digunakan sebagai transducer. Apabila elemen mekanik yang akan dihitung perpindahannya dipindahkan, maka akan terjadi perubahan permeansi jalur flux yang dihasilkan dari rangkaian. Ini mengubah induktansi dari rangkaian serta output setara. Rangkaian output daya dapat langsung disesuaikan dengan nilai masukannya. Oleh karena itu, secara langsung ia menyediakan parameter katup yang akan dihitung. Yang kedua adalah induktansi saling dua kumparan, yang dimana kumparannya itu berbeda. Yang disusun pada kumparan primer, eksitasi dapat dibangkitkan dengan sumber tenaga luar, sedangkan pada kumparan berikutnya diperoleh keluaran baik masukan mekanis maupun keluaran yang proporsional. Next. Selanjutnya yaitu transducer pengukur tekanan lain yang berbasis kapasitansi. Next. Transducer kapasitif ini perangkat yang menggunakan prinsip kapasitansi untuk mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Dengan prinsip kerjanya yaitu kemampuan dari kapasitor untuk menyimpan muatan listrik yang tergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama ada area plat atau disebut plat yang lebih besar menampung lebih banyak muatan. Yang kedua yaitu adalah jarak antar plat. Jadi plat yang lebih dekat meningkatkan kapasitansi. Dan yang terakhir yaitu adalah bahan dari dielektrik. Bahan isolasi di antara plat yang mempengaruhi dari nilai kapasitansi. Next. Lalu jenis dari transducer kapasitif. Yang pertama itu adalah transducer plat paralel yang memiliki 2 plat datar dan sejajar, berfungsi untuk mengukur perpindahan kecil. Yang kedua yaitu adalah transducer diafragma, yaitu memanfaatkan membran fleksibel sebagai salah satu platnya yang ideal untuk pengukuran tekanan. Dan yang terakhir yaitu adalah transducer diferensial. Digunakan 2 kapasitor identik yang disusun sedemikian rupa sehingga yang satu merespon besaran yang diukur dan yang satu lagi itu bertindak sebagai referensi. Digunakan juga untuk pengukuran presisi tinggi. Lalu aplikasi dari transducer kapasitif yang pertama sebagai sensor posisi dan perpindahan, seperti dalam robotika, otomatisasi, dan peralatan mesin untuk melacak pergerakan. Yang kedua itu adalah di sensor tekanan.
Jadi digunakan pada industri untuk mengukur tekanan dalam cairan dan gas. Yang ketiga yaitulah sensor level atau untuk memantau level cairan atau padatan curah dalam tangki atau wadah. Yang keempat yaitu adalah sensor getaran yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur getaran pada mesin untuk pemantauan kondisi dan deteksi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah mikrofon yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Next. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu yang pertama pada keuntungan adalah sensitivitasnya yang tinggi, sehingga dapat mengukur perubahan besaran fisika yang sangat kecil. Yang kedua yaitu adalah rentang dinamis lebar, sehingga rentangnya itu nilainya itu luas. Yang ketiga respon linear, mempunyai hubungan linear antara kuantitas yang diukur dan sinyal keluaran. Yang keempat pengukuran non-kontak, tidak memerlukan kontak fisik. Yang terakhir yaitu adalah waktu responnya cepat, jadi dapat dengan cepat perubahan kuantitas yang diukur, dapat meresponnya. Lalu ada kekurangannya, yang pertama yaitu adalah sensitivitas suhu, jadi sangat berpengaruh oleh suhu yang fluktuasi. Yang kedua itu adalah kerentanan terhadap kapasitansi parasit, jadi kapasitansi liar di sirkuit dapat mempengaruhi akurasi. Yang ketiga yaitu adalah tegangan keluaran terbatas, sehingga memerlukan amplifikasi untuk aplikasi tertentu. Dan yang terakhir adalah pertimbangan material, yaitu bahan elektroda dan dielektrik memerlukan pemilihan yang cermat berdasarkan aplikasinya. Next. Oke. Mungkin cukup demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau kesalahan kata, kami minta maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Jika ada lebihnya silakan ambil saja, jangan kembalikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.